banyak Pak buat puji-pujian yang kita nikmati bersama-sama dan di dalamnya kita menikmati hadirat Allah, menikmati Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Terima kasih Pak. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan ini. Makasih banyak Bu Barita. Makasih banyak Kingdom Family Indonesia. Saya belajar mengenai akhir zamannya. Sepanjang kita dari setengah bulan ini kita terus mendengar tentang akhir zaman. Ada yang menceritakan tanda-tandanya, ada yang menceritakan fakta-faktanya, ada yang menceritakan Pak Kalvin mengupas dengan begitu detail ya, step-stepnya nanti akan terjadi begini, terjadi begini, terjadi begini, terjadi begini, gitu. Nanti dan seterusnya ya, kita sudah banyak sekali Pak Wahyu juga ya, bagus sekali ya semuanya menceritakan tentang akhir zaman. Tapi perenungan saya pribadi, akhir zaman itu berarti beralih dari zaman ini kepada zaman baru. Beralih dari kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara, kepada kehidupan yang kekal. Beralih dari kehidupan yang dosa, yang penuh dengan kesengsaraan, kepada kehidupan yang senangnya abadi. Kalau sekarang ini kita kadang senang, kadang susah juga. Tapi banyak kita belum sanggup untuk senang, walaupun situasi di sekeliling kita susah. Seringkali saya ikut susah juga dengan situasi yang susah di sekeliling. Oleh karena itu, yang saya mau lihat di sini adalah bagaimana setelah akhir dari zaman itu, karena ini adalah peralihan zaman, peralihan tempat juga, dari tempat yang fana ke tempat yang Yerusalem yang baru, langit yang baru, bumi yang baru. Tentu saja ini harus dibarengi dengan kesiapan kita juga ya untuk berubah dari mindset yang duniawi kepada yang ilahi, yang surgawi. Karena tidak mungkin ya, tidak mungkin begini. Oh, nanti kan akan dirubah oleh Tuhan. Tubuh kita ini akan penuh dengan kemuliaan. Tubuhnya, tetapi isi dalamnya, kita itu memang kita harus berubah. Itu yang namanya bertobat. Dan setelah bertobat, firman Tuhan katakan melatih diri untuk beribadah. Nah, karena kalau misalnya kita dengan mentalitas duniawi masuk ke kerajaan Allah, yang kita berpikir bahwa karena kasih karunia, karena Tuhan saya diselamatkan, tetapi kitanya tidak berubah, tetap dengan pola pikir yang sama, saya tidak yakin, saya secara pribadi tidak yakin bahwa surga menjadi tempat yang menyenangkan bagi kita. Kalau saya adalah orang yang mencintai kekayaan lebih daripada apapun yang ada di dunia, yang lebih daripada apapun, dan saya tidak berubah sampai saya mati, tidak bertobat dalam hal itu, maka ketika saya terpisah dengan kekayaan saya, lalu masuk surga karena kemurahan Tuhan, saya tidak yakin kalau saya tidak punya harta di surga. Lalu saya akan senang bersama orang-orang lain yang punya mindset surgawi, mulai dari bumi ini, punya mindset surgawi. Saya dengan mindset dunia masuk ke surga, saya tidak yakin saya dalam kondisi itu akan menikmati surga seperti orang lain yang mengalami surga itu. Karena kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk mindset, merubah pikiran untuk pikiran surgawi, hanya ada di dunia saja. Begitu mati tidak punya kesempatan untuk berubah. Makanya tobat itu hanya di dunia. Tidak ada tobat di surga. Makanya akhir zaman adalah akhir juga daripada yang namanya tobat. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya melihat beberapa hal
yang akan dialami oleh orang-orang percaya ketika zaman ini sudah berakhir dan dimulai dengan zaman baru. Tentu kita kebiasaan yang baru, ya. Saya melihat yang pertama di sini di dalam itu ya, Wahyu. Wahyu 21 ayat 3 bilang gini. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Artinya kita akan mengalami hadirat Tuhan yang terus menerus. Yang kekal. Kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kita. Penyertaan Tuhan yang bersama-sama dengan kita yang dalam keadaan sebenarnya selalu ada juga di bumi keadaan ini bagi kita, tetapi karena situasi kita, karena keyakinan kita, karena keberadaan kita, kita seringkali tidak mengalaminya. Dalam keadaan susah mestinya kita mengalami hadirat Tuhan juga, tetapi seringkali tidak, karena kita dengan mindset lama bahwa hadirat Tuhan itu hanya dirasakan kalau kita lagi senang, lagi kaya, lagi punya banyak uang, lagi tidak ada masalah. Nah, saatnya nanti hadirat Tuhan itu nggak kayak gitu lagi. Artinya hadirat Tuhan itu akan kita nikmati bersama-sama. Kehadiran Allah itu akan kekal di dalam kita. Nah, kalau mindset kita tidak suka dengan hadirat Tuhan dari dalam dunia ini lalu masuk surga dengan hadirat Tuhan itu, nah itu ya pasti tidak menyenangkan. Surga bukanlah tempat yang menyenangkan bagi kita. Oleh karena itu kesempatan makanya sebelum ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyukai, menikmati, mengalami sukacita senantiasa di dalam puji-pujian, di dalam penyembahan, di dalam doa yang terus-menerus. Karena di surga akan itu kegiatannya. Akan itu yang menjadi sukacita orang-orang percaya. Akan itu orang-orang yang menjadi sukacita umat tebusan Allah. Jadi mari saya sendiri mengecek hati saya. Sukakah saya dengan hadirat Tuhan sekarang ini? Damaikah saya ketika mengalami hadirat Allah? Ketika membaca kitab suci, lama-lama damaikah hati saya? Senangkah saya? Atau saya sedang membaca firman Tuhan supaya saya punya bahan khotbah? Saya mengoreksi diri saya bersyukur sekali dengan tema ini. Karena akan mengoreksi Tuhan, benarkah saya ini dari dalam dunia ini sudah beralih dari kebiasaan fana kepada kebiasaan yang ilahi. Karena sebentar lagi akan tiba akhir zaman ini, zaman yang kita lebih menyukai hiburan duniawi, lebih menyukai TikTok yang bukan TikTok rohani, lebih menyukai yang pornografi daripada firman Tuhan. Sudahkah saya beralih saat ini? Karena kalau zaman itu sudah datang, zaman sudah berakhir dan saya belum beralih dari kebiasaan duniawi saya, kesempatan bertobat tidak ada lagi. Jadi sebenarnya akhir zaman menjadi sesuatu yang menakutkan kalau kita masih duniawi. Tetapi kalau kita sudah melatih diri dan kebiasaan untuk beribadah kepada Tuhan, memang menyenangkan untuk bertemu dengan hadirat Allah, maka akhir zaman adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Luar biasa. Lalu hal yang kedua, saya membaca keadaan setelah di zaman baru, di zaman di mana Tuhan Yesus telah menjemput orang-orang percaya dan kita ada di dalam surga bersama-sama dengan Dia. Saya di Wahyu 21 ayat 4, dia bilang gini, ayat 4, dan Allah akan menghapus segala air mata daripada mereka, dan tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan ada lagi ratapan atau kesakitan. Jadi segala sesuatu yang membuat penderitaan, yang membuat kita menangis dan sebagainya, ya tidak ada lagi, sudah berakhir. Karena zaman sudah berakhir, Tuhan sudah datang dan Dia ada di tengah kita seperti yang dari atas tadi.
Dan tidak ada lagi yang itu semuanya. Karena kemuliaan Tuhan telah dinyatakan, kebesaran Tuhan telah dinyatakan. Tapi sekali lagi, kalau saya pada zaman itu saya didapati sebagai orang yang mencari kemuliaan bagi diri saya sendiri, mencari puji-pujian bagi diri saya sendiri, lalu di surga akhirnya hanya Tuhan yang dipuji, maka surga bukanlah tempat yang menyenangkan bagi saya. Wah, kok Tuhan terus yang dipuji, sayanya kapan? Ya. Sebetulnya ketika saya melihat tentang ini, kenapa ya manusia suka dipuji? Sebenarnya pada awalnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk suka memuji Tuhan. Suka memuji Tuhan. Tetapi ketika manusia telah menaklukkan dirinya kepada kuasa iblis melalui makan buah, memberontak terhadap Tuhan dan makan buah, dunianya menjadi terbalik. Manusia menjadi lebih ingin dipuji dan tersinggung kalau tidak dipuji. Nah, ini yang dirubah oleh Tuhan Yesus, supaya di dalam dunia ini pun kita mengalami suka memuji Tuhan, suka memuliakan nama Tuhan, dan lebih suka melihat kebaikan-kebaikan di dalam diri orang lain, dan suka menceritakan kebaikan orang lain. Di kemarin tadi malam di acara KTB UKM kami membahas tentang hal itu, bagaimana menyukai untuk menyebut kebaikan orang lain. Dari pembicaraan itu didapati bahwa manusia itu lebih suka orang lain menceritakan kebaikannya daripada menceritakan kebaikan, daripada dirinya sendiri menyukakan kebaikan orang lain, menceritakan kebaikan orang lain. Makanya di Muhammadiyah muncul suatu tagar yang terkenal, S4. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Saya pernah juga dengar dari Pak Kalpin bilang begitu. Mungkin Pak Kalpin orang Muhammadiyah juga. Mantap. Ya, jadi maksud saya ini di dalam diri kita itu ada ruang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi itu ketika manusia itu ditunggang balikan oleh iblis, kekuasaan di tangan iblis, hati manusia dikuasai oleh kekuatan iblis untuk lebih menyombongkan diri, meninggi. Kenapa dibilang sombong? Karena memuji diri sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, tetapi di surga nanti akan memuji dan memuliakan Tuhan saja. Itu hal yang kedua yang saya lihat ketika zaman telah berakhir. Lah, yang ketiga, saya lihat Yohanes 17 ayat 3 bilang, dan inilah kehidupan yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di dalam surga itu mengenal Allah ya dengan lebih jelas, lebih terang benderang. Ya, kita jadi sebetulnya hal ini mestinya dimulai dari dunia. Karena kalau kita tidak suka mengenal Allah, lalu zaman telah berubah, zamannya itu pada waktu itu kita akan menyukai Tuhan kan. Nah itu nggak bisa muncul secara tiba-tiba. Tuhan akan memaksa kita, kamu tidak suka sama saya, sekarang ini kamu jadi suka. Enggak. Sebelum zaman baru, zaman itu datang, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyukai untuk mengenal Tuhan. Nah, pada kenyataannya kan manusia lebih suka terkenal. Nah, kalau masih ini saya hari ini, berarti kalau Tuhan Yesus datang sekarang, saya tidak layak masuk di dalam dunia itu. Karena dunia itu akan sangat menyiksa bagi saya, karena saya tidak bisa terkenal, karena saya tidak bisa disorot, saya tidak bisa mendapatkan kamera, dan seterusnya dalam panggung masing-masing. Ini cara terlalu besar karena konteksnya artis. Tapi di dalam diri pribadi yang paling dalam, apa keinginan saya? Apakah saya hari ini mau supaya Tuhan dikenal atau saya mau dikenal? Ketika saya memberitakan firman Tuhan supaya saya dikenal dan seterusnya. Dan ini Tuhan belum datang, ini adalah kesempatan untuk berubah. Itu sebabnya maka sekali lagi firman Tuhan katakan,
latihlah dirimu beribadah. Luar biasa ya. Kita mengenal Tuhan. Dan kita juga rindu supaya banyak orang mengenal Tuhan. Karena yang menjadi pusat pada zaman baru adalah Tuhan. Dan mestinya hidup kita mulai dari sekarang pun menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup. Di lapangan, di dalam pelayanan kepada suku-suku terabaikan, baru ini evaluasi beberapa orang dari suku-suku terabaikan. Seringkali kesempatan ini digunakan untuk menunjukkan saya, apa yang telah saya lakukan, apa hasil yang telah saya capai, dan saya, dan seterusnya mulai dari awal sampai akhir presentasi. Dan ketika dipertanyakan menjadi tersinggung karena merasa direndahkan dan sebagainya. Kalau masih ini pelayanan saya, kalau masih ini pelayanan kita, ini kesempatan karena pada zaman akhir kita akhirnya mengaku sebagai hamba. Bahkan ketika nanti pada berikutnya kita mendapatkan mahkota yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kitab Wahyu, mahkota itu kita persembahkan kepada Kristus karena hanya Dia yang layak menerima semua itu. Akhir zaman. Jadi kesukaannya adalah Taurat Tuhan, kesukaannya adalah merenungkan firman itu siang dan malam, supaya mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Dan kita juga mau orang-orang lain mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Kita mengenal Kristus dan orang lain mengenal Kristus melalui kita, melalui perenungan kita. Ini mesti dimulai dari sini. Karena di dalam dunia inilah kita setelah ditebus, kita telah beralih dari gelap kepada terang. Maka kerinduan akan Allah, kerinduan akan kedatangan Kristus yang kedua kali menjadi satu kerinduan yang dinanti-nantikan dengan sukacita, sama seperti Simeon menanti-nantikan keselamatan bagi Israel, dan ketika dia jumpa dengan Tuhan Yesus, dia sangat bersukacita. Nah, kita mesti mengecek hati kita hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang yang pertama, ada dua orang yang berbeda dalam suasana hati, Simeon dan Herodes. Maka kita hari ini, ketika akhir zaman datang, Kristus datang kedua kali, hati kita seperti hati siapa? Ini kesempatan untuk mengecek. Saya sendiri sedang belajar untuk mengecek hati saya. Apakah saya sedang merindukan itu atau sedang menakutkan bagi saya ketika hari itu datang hari ini. Lalu hal yang berikutnya, saya membaca di Wahyu 20 ayat 6. Mereka akan menjadi imam-imam bagi Allah dan mereka akan melayani Dia sebagai imam-imam. Jadi melayani Tuhan senantiasa. Itu pekerjaan di surga nantinya. Senantiasa dari kekal sampai kekal. Tidak ada akhirnya melayani. Tidak ada akhirnya. Melayani terus, melayani terus, melayani terus. Jadi kalau kita itu aja pekerjaannya, maksudnya itu aja pekerjaan yang menyenangkan dan penuh dengan sukacita. Itu di zaman baru itu. Ketika Tuhan telah merubah semuanya menjadi baru. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Kita berada di tempat yang baru itu. Nah itu mentalitas orang-orang yang di situ, mentalitas saya dan kita semua saudara-saudara adalah mentalitas yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Di dunia, sekali lagi, karena dunia telah dibalikan, kita sering kali pengen dilayani, pengen diprioritaskan, kita yang dilayani. Tetapi di sana adalah melayani Tuhan. Saya teringat satu cerita, energi rasa Rosso. Itu iklannya salah satu produk yang dimainkan oleh Mbah Marijan. Kalau kita baca cerita tentang Mbah Marijan, saya pernah juga menceritakan ini beberapa kali karena saya terkesan sekali dengan cerita beliau. Beliau adalah abdi dalam Kerajaan Yogyakarta Hadiningrat
yang ditempatkan sebagai penjaga Gunung Merapi. Dan ternyata gajinya Bah Marijan Rp5.000. Sampai terakhirnya dia gajinya Rp5.000. Tetapi dia dengan senang hati, dengan bangga, dengan sukacita menjadi abdi dalamnya kerajaan. Abdi dalamnya keraton. Sangat bangga. Kita di surga kebanggaannya itu melayani Tuhan. Dan di bumi ini pun itu. Bukan membanggakan diri, tetapi membanggakan kerajaan itu. Membanggakan Tuhan sebagai sesuatu yang patut kita banggakan. Nah, itu kebanggaan yang benar. Karena apa? Karena segala kebaikan, segala kemuliaan, segala kebesaran hanya Tuhan. Jadi kalau kita dibalikan untuk memuliakan sesuatu yang bukan Tuhan, itu salah. Itu satu kesalahan di dalam hidup. Nah, sekali lagi ini kesempatan untuk berubah. Supaya ketika zaman baru, ya mentalitas kita memang udah mentalitas kerajaan baru itu. Bukan mentalitas yang lain. Saya mencatat hal yang kelima yang ada di surga di Wahyu 5 ayat 11. Dan aku melihat dan aku mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta dan dari keempat makhluk itu dan daripada tua-tua, jumlah mereka beribu-ribu kali beribu-ribu kali beribu-ribu dan beratus-ratus kali beratus-ratus. Jadi itu ada persekutuan dengan semua orang percaya dari segala zaman. Mulai dari zaman Adam sampai kepada zaman akhir. Menumpuk orang percaya di situ. Semua orang-orang percaya Tuhan di situ. Saya teringat dengan satu firman Tuhan bahwa pengharapan akan hilang. Semuanya akan hilang. Tetapi yang kekal adalah kasih. Saya teringat seandainya saya sedang berseteru dengan teman saya. Saya memiliki sakit hati terhadap dia. Lalu masuk surga karena kemurahan Tuhan. Saya belum berubah di dalam hal ini. Lalu jumpa dengan dia yang saya benci itu. Kira-kira surga akan menjadi seperti apa? Mungkin saya akan protes kepada Tuhan. Tuhan, orang yang buruk ini kenapa di sini? Kenapa dia di sini? Kok di sini dia? Waktu kami berseru, saya benar. Waktu kami bermasalah, saya yang benar, dia yang salah. Tapi kenapa dia di sini, Tuhan? Maka di zaman baru, zaman akhir, dunia baru, dunia yang kekal, surga yang abadi, bukan tempat menyenangkan bagi saya. Karena ada orang yang tidak saya sukai. Karena orang percaya, orang beriman dari segala penjuru bumi. Ngumpul di situ. Ini sebabnya Tuhan katakan ampuni orang yang bersalah. Karena kalau masuk surga kita karena kasih kemurahan Tuhan, tanpa perubahan untuk mengampuni orang lain, surga bukan tempat yang enak bagi kita. Surga adalah tempat bersungut-sungut. Wah, kok dia ada di sini? Karena itu persekutuan orang-orang kudus ya dari segala zaman di situ ada sedang bersukacita bersama-sama. Sekali lagi, ini kesempatan, ini persiapan untuk memasuki zaman baru. Mari kita saling mengampuni. Hal yang berikutnya ini terlalu banyak hal berarti ini ya. Sukacita karena Tuhan. Ya, ini di saya Wahyu 21 ayat 3 kembali lagi. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Kalau selama di bumi Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mempunyai surga itu, tetapi Tuhan yang kita buat sendiri, itu akhir zaman menjadi malapetaka bagi kita. Masih ada banyak orang yang Tuhannya bukan Tuhan yang mempunyai kerajaan itu, yang mempunyai kerajaan kekal itu.
Tuhannya adalah yang lain. Tuhannya adalah dirinya sendiri. Tuhannya adalah hartanya. Tuhannya adalah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya yang lain. Inilah menjadi tanggung jawab bagi kita, menjadi kesempatan bagi kita untuk memberitahukan bahwa Tuhan yang benar itu, Tuhan yang datang sebagai hakim itu, dialah yang mempunyai kerajaan itu. Dialah yang terkemuka di dalam kerajaan itu. Terakhir, dalam Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin secara samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat dengan muka. Sekarang aku mengetahui bahwa dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengetahui dengan sempurna. Pada saat itu kita akan melihat Tuhan secara sempurna. Walaupun pada zaman ini kita sudah memiliki Yesus dan orang-orang pada zaman Yesus melihat Yesus secara langsung, tapi itu adalah gambarannya menurut Ibrani pasal 1 ayat 3. Gambaran dari Allah. Bagi manusia adalah hanya gambar saja. Bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Kalau di dalam dunia ini kita melihat bayangan di atas tanah. Tentu kalau saya melihat, orang lain melihat bayangan saya di atas tanah, itu bukan saya, hanya bayangan saja. Walaupun mirip, ada kakinya, tangannya, kepalanya, itu nampak bayangan karena ada cahaya dari atas. Tapi ada bayangan di atas kertas juga yang ditangkap oleh cahaya yang sedemikian rupa, lalu bisa nampak mukanya, hidungnya, segala flek-flek yang ada di wajah nampak semuanya. Itu cahaya yang sangat bagus yang bisa menampilkan banyak gambar seindah warna aslinya. Itu iklan Fuji Film. Tapi ada bayangan yang lain, yaitu bayangan di layar kaca kita hari ini. Bapak Ibu bisa melihat bayangan saya di situ dan mendengar suara saya. Walaupun bayangan itu makin jelas nampaknya, tapi tetap aja itu bayangan. Bukan saya yang sebenarnya. Kalau kamera Bapak Ibu sangat bagus menangkap bayangan saya, tetapi kamera saya di sini kurang bagus, ya tetap aja gambarannya tidak seindah saya. Atau kamera saya sangat bagus, jadi kamera Bapak Ibu kurang bagus, walaupun gambar saya sangat bagus. Tapi kamera Bapak Ibu tidak bisa menangkap itu. Nah, inilah yang terjadi kepada kita hari ini di dalam dunia ini. Bagaimanapun indahnya Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, kita orang berdosa tetap aja melihat gambar yang buram dari Allah yang tidak kelihatan. Paulus sendiri rasul besar itu mengungkapkan itu begitu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin secara samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka dan mengetahui dengan sekarang ini mengetahui dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengetahui dengan sempurna. Jadi segala gambaran tentang Tuhan, hadirat Tuhan yang kita alami, kemuliaan Tuhan yang kita rasakan hari ini, sukacita dan damai sejahtera surgawi yang kita alami hari ini, itu bukan aslinya. Aslinya nanti, waduh, kayak mana sukacitanya itu, kayak mana damai sejahteranya itu, kita belum tahu. Belum ada yang tahu yang aslinya. Bayangannya sudah kita rasakan masing-masing. Jadi sukacita saudara di hadirat Allah hari ini, itu baru bayangannya. Nantinya lebih dahsyat dari situ. Jadi itu memang adalah satu sukacita yang besar yang tak terbayangkan. Kalau Pak Tarigan bilang lah terkatakan, nah itulah. Tidak bisa. Sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dan itu yang kita nantikan. Tetapi sekali lagi, mulai dari poin 1 sampai poin yang ke-6, itu adalah hal-hal yang sangat menyenangkan.
Tapi kita akan bisa menikmati semua itu kalau hari ini kita mulai mengeset diri kita untuk membiasakan diri dengan semua hal itu. Dengan sedang membuang semua keinginan dosa, semua keinginan yang fana, baru kita bisa mengalami itu di dalam keadaan sebenarnya. Bisa mengalami hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, bisa mengalami kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dengan begitu dahsyat, dan kita bisa mengalami kehidupan kekal yang nyaman, yang penuh dengan damai sejahtera, dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita dalam persekutuan dengan semua orang-orang percaya di seluruh dunia dari segala zaman, dan mengalami pengalaman sukacita yang dahsyat bersama-sama dengan Tuhan, dan mengalami pemahaman yang sempurna tentang Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya sangat percaya, sangat yakin, sangat berharap, sangat menanti-nantikan kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sedang menanti-nantikan hal itu terjadi dengan penuh sukacita. Dan dari saat ini juga kita sedang memiliki keyakinan yang teguh kepada Dia. Kita yang telah mengalami pemulihan ini adalah orang-orang yang telah diubahkan untuk menyambut kerajaan yang baru. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Aba ya Bapa buat kasih karunia yang besar atas kami, buat gambaran yang begitu jelas bagi kami hari ini tentang Tuhan, tentang kerajaan yang akan datang, tentang kemuliaan dan hadirat Allah, tentang segala sesuatu yang akan menjadi bagian kami di dalam kerajaan yang kekal. Tuhan, terima kasih buat semua ini. Tuhan, kami memiliki keyakinan yang kokoh. Oleh karena itu Bapa, kuatkan kami untuk melatih diri kami selama kami ada di dunia ini untuk mengubah segala persepsi yang salah dan yang kami rancangkan di pikiran kami sendiri, yang kami warisi dari nenek moyang kami. Tuhan, biarlah kami memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berubah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Raffles. Terima kasih.